Ketika kita berbicara mengenai Raja Ampat, mungkin hal ini akan terlintas di pikiran kita. Atau mungkin ini. Dan yang pasti, ini. Wilayah yang dikenal sebagai salah satu ekosistem laut terkaya di dunia, kini dijadikan salah satu komoditas negara dengan membuka ruang bagi aktivitas tambang yang dapat merusak terumbu karang. Proyek ini dijalankan oleh perusahaan besar, namun manfaat ekonominya tidak dirasakan masyarakat secara kolektif. Justru, merekalah yang menanggung dampaknya, dari kerusakan lingkungan hingga hilangnya kesempatan keberlanjutan. Fenomena ini memberi kita gambaran yang lebih besar tentang bagaimana kekayaan dikelola, kepada siapa negara berpihak, dan apa yang terjadi ketika kebijakan lebih mengutamakan eksploitasi daripada keberlanjutan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal pertama 2025 yang ternyata melambat. Sumber daya alam kita, sumber daya mineral kita sudah dihabisi oleh korporat besar. Tapi kalau kita lihat cadangan devisa kita turun bukan naik. Jadi ini gambaran betapa telanjangnya kondisi ketimpangan di negeri ini. Ini problem. Di saat kita bicara terkait failed state, failed state ini mempunyai banyak dimensi atau banyak definisi. Karena memang sebetulnya failed state ini biasanya dipakai di dalam bidang hukum dan politik. Tapi nggak salah jika kita ingin melihat failed state dengan sudut pandang ekonomi. Karena secara umum sejatinya failed state itu adalah di saat kondisi di mana suatu negara tidak bisa menjalankan fungsi kenegaraannya itu sendiri atau tidak bisa menjaga stabilitas. Saat kita ngomongin stabilitas, ekonomi mempunyai peran yang sangat penting di situ. Ya, jadi melihat failed state dengan sudut pandang ekonomi itu merupakan hal yang menarik. Di saat negara tidak bisa menjalankan fungsi-fungsi ekonominya, yang dimana itu dapat menghambat pertumbuhan manusia atau warga di dalam negara itu sendiri, dan itu bisa dikategorikan ke dalam negara failed state. But the main point here is that these states provide perfect havens for terrorists and drug lords, right? If you were a terrorist, the perfect environment for you to function in is a failed state. There's no government, no security. You can do as you wish, right? And that's why this is so important today for all of us to try to understand this phenomenon of failed state and what the consequences are. Jadi kita ngomongin rentier state itu adalah negara yang ketergantungan atas sumber daya ekstraktifnya atau sumber daya eksternalnya. Konsep rentier state pertama kali diperkenalkan oleh Hazem Beblawi dan Giacomo Luciani pada tahun 1987. Dalam konsep ini, negara disebut rentier apabila sebagian besar pendapatannya berasal dari rente eksternal, seperti ekspor sumber daya alam, bantuan asing, dan dividen perusahaan negara ekstraktif. Lalu, pemerintah pada negara rentier juga tidak mengandalkan pajak sebagai sumber utama pendapatan. Padahal, tanpa pajak, kontrak sosial antara negara dan rakyat akan hilang. Kontrak sosial itu penting karena sebagai legitimasi rakyat untuk menuntut transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dengan itu, pemerintah yang bergantung pada pajak akan lebih terdorong untuk bertanggung jawab kepada warganya. Dan terakhir, munculnya konsentrasi kekayaan di tangan segelintir elit pada negara rentier. Hal ini bisa terjadi karena akses terhadap pengelolaan sumber daya alam hanyalah orang-orang tertentu, bukan masyarakat secara kolektif. Dalam kondisi seperti ini, negara tidak lagi menjadi pencipta kesejahteraan kolektif, melainkan hanya menjadi penyalur rente bagi kalangan tertentu. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Oke, ini konsep yang menarik ya dan banyak didiskusikan belakangan ini karena ada buku yang menarik itu
Why Nation Fails, yang juga memiliki konsepsi yang sama dengan negara gagal gitu atau failed state gitu. Nah, ini saya kira penting untuk didiskusikan, untuk dielaborasi, karena kebijakan ekonomi itu digunakan untuk memproyeksi kebijakan agar kebijakan yang itu gagal itu tidak terjadi. Disitulah konsep ini berasal. Gitu. Nah, lalu bagaimana dengan Indonesia sekarang? Gitu. Indonesia sekarang apakah masuk dalam kategori failed state? Nah, kita lihat dari kelembagaannya, gitu. Karena teori ini selalu berasal dari institusi. Apakah institusi pemerintahan, apakah institusi negara Indonesia itu masuk di dalam kategori negara yang gagal. Nah, ini kita bisa lihat dari satu. Pertama adalah korupsi. Apakah korupsi itu marak ada di dalam perekonomian Indonesia? Nah, ini saya kira melihat dari indeks persepsi korupsi yang terakhir gitu ya, itu mengalami penurunan gitu ya. Bahkan kalau teman-teman tahu angkanya itu lebih buruk dari Timor Leste. Dari yang pertama korupsi kita masih banyak, yang kedua kedekatan perekonomian Indonesia itu dengan sektor yang ekstraktif. Sektor ekstraktif itu dalam beberapa tahun terakhir itu menjadi primadona. Padahal secara perekonomian dia tidak adil karena tidak memiliki pemerataan yang bagus gitu. Jadi menurut riset kami, dari beberapa riset misalkan terkait dengan ekonomi hijau, ekonomi restoratif, ekonomi ekstraktif itu memiliki kecenderungan untuk menciptakan ketimpangan ekonomi. Itu jadi Indonesia ini sangat mendekati dengan konsep negara gagal. Kalau kita lihat rencana pemerintah gitu ya, yang ingin menargetkan pertumbuhan ekonomi 8%. Dan kalau kita lihat penjabaran dari rencananya, itu memang banyak itu berkaitan dengan program-program yang ekstraktif. Salah satunya adalah hilirisasi komoditas ekstraktif. Hilirisasi ini bisa berasal dari produk-produk ekstraktif seperti batu bara, nikel, termasuk gas dan produk-produk ekstraktif yang lain seperti sawit. Makanya kalau kita lihat ya, Indonesia ini ternyata lebih memilih ekonomi yang ekstraktif dibandingkan ekonomi yang inovatif tadi disampaikan. Dan ternyata memang untuk mencapai target 8% itu yang mau didorong itu menciptakan tambang-tambang ekstraktif di Morowali, di Obi, termasuk menciptakan proyek-proyek yang cenderung ekstraktif seperti pabrik semen di Wonogiri dan pertambangan-pertambangan yang lain. Jadi saya kira memang ini kita jadikan catatan bersama ya, bahwa Indonesia lebih dekat dengan ekonomi yang ekstraktif dibanding yang inovatif. Ada riset menarik yang kami lakukan itu terkait dengan ekonomi restoratif, di mana kita memetakan potensi, inisiatif dan tantangan dari 80.000 lebih desa seluruh Indonesia. Kita pakai data potensi desa. Kita memetakan sebenarnya Indonesia itu punya potensi. Indonesia itu punya potensi ekonomi restoratif karena 1 dari 4 desa di Indonesia itu ada di kawasan hutan, dekat dengan hutan. Tapi sayangnya, ya kan? Sayangnya kalau kita lihat nih program-program pemerintah gitu. Belum lama Kementerian SDM melalui menterinya itu kan ngomong hilirisasi gas, hilirisasi batu bara gitu. Lalu ada juga program yang cenderung deforestasinya tinggi seperti food estate. Nah, salah satu daerah dengan pertahanan terakhir hutan kita yaitu Papua itu mau digarap juga dengan food estate. Makanya ini dari program-program yang dilakukan sebenarnya pemerintah lebih cenderung kepada ekonomi yang ekstraktif gitu. Nah, bagaimana dengan konsep yang pertumbuhan ekonomi yang endogen gitu ya? Ini kan cenderung kalau saya sebut pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Nah, ini lagi-lagi karena kecenderungan yang lebih ekstraktif tadi, bahkan tidak berusaha melihat potensinya,
Kami sudah memetakan tadi Indonesia sebenarnya memiliki potensi yang besar. Desa-desa di Indonesia itu memiliki potensi yang besar untuk ekonomi yang restoratif, yang lebih hijau, yang lebih berkelanjutan dan menjaga landscape lingkungan. Tapi sayangnya itu tidak dilihat. Karena kenapa? Gejalanya adalah kenapa? Karena hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi yang konservatif, GDP. Makanya juga nanti kita bisa mendiskusikan tentang adanya konsep beyond GDP. Bahwa pertumbuhan itu tidak harus merusak, pertumbuhan itu harus menjaga lingkungan, termasuk memprioritaskan masyarakat lokal di sekitarnya. Di aspek-aspek itu yang harusnya ditekan dan berkesinambungan dengan konsep pertumbuhan endogen tadi. Ketika kita ngomongin resiko di landscape politik ya, karena kita lihat negara kita memiliki kecenderungan dikelola oleh segelintir orang. Nah, negara yang dikelola oleh oligarki, termasuk ketika banyak orang-orang super kaya itu berusaha mempengaruhi kebijakan. Itu terlihat dari ternyata laporan ketimpangan kami tahun lalu menyebutkan bahwa kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia itu setara dengan 50 juta orang se-Indonesia. Dan ternyata kalau kita lihat komposisi kekayaannya 56% itu berasal dari sektor ekstraktif. Nah, ini bisa kita lihat dari peta-peta bagaimana pertambangan batu bara, baik itu pemiliknya, komisarisnya, itu dekat dengan politik, dekat dengan kekuasaan. Baik itu dimiliki oleh orang parpol, atau memang dikuasai oleh oligarki yang dekat dengan kekuasaan. Ini makanya landscape-nya memang politik kita itu dekat dengan oligarki di sektor ekstraktif. Nah, makanya nih kalau kita lihat dari Crony Capitalism Index, indeks kita jelek gitu. Pertumbuhan ekonomi kita banyak dinikmati oleh sektor-sektor itu yang crony capitalism. Itu ada sektor pertambangan gitu kan, sektor sawit. Bahkan ada juga di situ memotret adanya ekonomi judi dan yang bersifat kriminal. Nah, ini kita lihat dari Crony Capitalism Index. Dan bagaimana kalau itu gagal? Ya kan tadi pertanyaannya bagaimana kalau kita sampai gagal untuk berubah dari ekonomi ekstraktif menjadi yang restoratif. Nah, ini problemnya sangat besar karena gejala kegagalan negaranya sudah sangat kelihatan. Angka pengangguran kita, PHK kita, per tahun ini saja itu menurut data Kemnaker itu sudah 18.000. Belum lama ada video yang menunjukkan bahwa para pelamar untuk mencari kerja itu kesusahan. Bahkan untuk harus menyetorkan administratifnya itu berdesak-desakan dan chaos. Gitu kan. Lalu kita juga bisa lihat ternyata adanya peningkatan pekerja kita yang itu digaji di bawah UMR. Yang dia juga bahkan bekerja tapi tidak dibayar. Ini termasuk ketika kita melihat ekonomi ekstraktif kita, itu tidak pernah memperhitungkan biaya lingkungan dan biaya kesehatan. Misalkan nih, kita ambil contoh aja nih. Di Yogyakarta aja, pertambangan itu bisa menciptakan kerugian ekonomi setidaknya 1 triliun dalam 1 tahun. Nah, kalau kita hitung dari sisi cost benefit analysis ya, saya kira resikonya akan lebih besar ya. Resikonya akan lebih besar ketika kita tidak bisa berubah dari negara yang kecenderungan ekonominya itu ekstraktif untuk menjadi ekonomi yang restoratif atau pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Itu kita akan menjadi benar-benar negara gagal. Peneliti koalisi masyarakat sipil itu kan sering dianggap hanya mengkritik. Nah, kali ini kita coba kasih solusi gitu. Yang pertama adalah kita coba pakai termnya pemerintah aja lah gitu. Misalkan ketika ngomongin efisiensi anggaran, boleh aja Pak gitu. Kita kalau mau memakai term efisiensi anggaran di dalam perekonomian bagus, kenapa nggak dari dulu? Tapi efisiensi anggarannya memang harus yang tepat sasaran gitu.
jangan mengambil dana-dana di sektor perlinsos, di sektor kesehatan, sektor pendidikan, sektor yang itu memang domainnya publik dan akan berdampak besar, berdampak manfaatnya signifikan kepada publik. Nah, itu akan meningkatkan hajat hidup orang banyak. Nah, yang kedua, ketika ngomongin efisiensi, jangan direalokasi untuk kebijakan yang dampaknya juga belum tentu, gitu kan. Manfaatnya belum tentu berdampak kepada masyarakat. Misalkan contoh nih, MBG, makan bergizi gratis nih. Makan bergizi gratis ya, tunggu dulu. Seperti apa dulu programnya, gitu kan. Apakah sudah meminimalisir korupsi? Apakah sudah memperhatikan aspek gizi yang seimbang? Nah, kalau malah alokasi anggaran yang digunakan untuk program-program seperti ini, termasuk sebenarnya belum lama, sekitar 2 bulan yang lalu, Presiden Prabowo juga bilang bahwa ada alokasi 300 triliun berasal dari efisiensi anggaran, itu digunakan untuk Danantara. Ini kan Danantara ini investasinya untuk apa, apakah bermanfaat untuk publik, itu kan juga belum jelas. Ini sebenarnya jangan digunakan untuk program-program yang dampak ke publiknya itu tidak jelas, tapi malah dampak ke kroni dan oligarki itu jelas. Nah, karena kan bahkan misalkan dari sisi MBG aja kita sudah memperkirakan potensi korupsinya. Nah, yang kedua, transisi energi. Pemerintah sering bilang bahwa kita akan melakukan transisi energi yang berkeadilan. Nah, kalau kita ngomongin konsep transisi energi yang berkeadilan untuk melawan krisis iklim, kita kembali lagi ke konsep-konsep yang prinsip-prinsip yang sudah diakui secara internasional. Bahkan diakui oleh negara Indonesia sendiri, pemerintah kita sendiri. Misalkan bahwa transisi energi yang berkeadilan itu, satu, dia tidak boleh mengorbankan masyarakat sekitar. Jadi dia harus menampung aspirasi masyarakat lokal, masyarakat adat, masyarakat sekitar. Yang kedua, dia tidak boleh menggunakan solusi palsu. Nah, maksudnya apa? Solusi palsu itu misalkan berusaha mengurangi ketergantungan kepada energi fosil, tapi yang digunakan adalah misalkan co-firing biomass, program mendapatkan energi dari hutan gitu, dari wood pellet misalkan. Tapi ternyata program ini melanggengkan deforestasi. Terus yang ketiga misalkan transisi energi menggunakan gas. Ini kan sebenarnya masih fosil. Nah, jadi menurut saya ya, satu tadi kalau efisiensi anggaran harus memiliki domain publik. Yang kedua harus mulai ngomongin transisi energi yang berkeadilan. Termasuk yang terakhir saya kira itu berasal dari riset-riset kami. Pemerintah harus mulai ngomongin ekonomi yang restoratif. Nah, ini nanti bisa dilihat di dashboard ekonomi restoratifnya Selios, itu petanya jelas bahwa kita memiliki potensi yang sangat besar untuk menggarap komoditas-komoditas yang restoratif di Indonesia. Itu ada tengkawang, ada kopi, ada cengkeh, daripada malah fokus pada produk-produk seperti nikel, batu bara, bauksit. Nah, ini kan saya kira biaya lingkungan, biaya kesehatannya sangat tinggi. Jadi kalau pemerintah bisa melaksanakan rekomendasi-rekomendasi yang saya sampaikan tadi, sepertinya kita masih punya harapan untuk beralih dari negara yang tidak gagal, gitu. Saya kira closing statementnya adalah kalau pemerintah serius untuk menghindari kita Indonesia sebagai negara gagal, saya kira cuman satu gitu ya. Kita harus beralih dari ekonomi yang ekstraktif menuju ke ekonomi yang restoratif. Dan pemerintah harus mulai membicarakan masalah yang sangat fundamental, yaitu ketimpangan ekonomi. Jangan hanya mengurusi perut-perut dari kroni dan oligarkinya. Terima kasih. Udah. Thank you Mas Jaya. Oke.